training Stata di sesi ketiga ini. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta teman-teman peserta sekalian untuk pelatihan Stata yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM. Hari ini, Kamis 10 Maret 2022, kita memasuki sesi yang ketiga dari seri pelatihan Stata kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai eksplorasi data dan juga uji statistik dengan menggunakan Stata. Nah, di sesi sebelumnya, 2 pekan yang lalu ya, kita sudah mempelajari bersama-sama bagaimana melakukan programming dengan Stata. Lebih spesifiknya, pertama menggunakan makro baik global maupun lokal untuk menyimpan suatu teks ataupun suatu angka yang nantinya kita bisa gunakan lagi. Lalu juga menggunakan fitur looping atau pengulangan begitu ya, menggunakan command atau perintah for each dan for values, di mana kita bisa menerapkan suatu perintah atau blok perintah tertentu berulang-ulang dengan kondisi yang berlainan sesuai yang telah kita spesifikasikan di atasnya. Kita juga mempelajari kemarin mengenai manipulasi data dalam arti yang baik ya, dalam arti kita melakukan pengolahan data, bukan dalam arti kita melakukan rekayasa begitu. Beberapa yang kita pelajari kemarin menggunakan perintah generate dan replace untuk membuat variabel baru, kemudian juga menggunakan conditional if dan in. Kita juga mengenal beberapa operator relasional dan logika, perintah eigen, dan juga menggunakan awalan baik. Dan juga terakhir kemarin kita pelajari menggabungkan 2 dataset menggunakan perintah append atau merge, dan juga melakukan agregasi dataset menggunakan perintah collect. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari seperti yang kita sudah ketahui tadi di awal, judulnya adalah eksplorasi data serta uji statistik. Jadi ketika kita pertama kali membuka data, itu hal yang akan sering kita lakukan dan yang sebaiknya dilakukan adalah sebelum kita melakukan analisis yang sifatnya lanjutan atau advance, misalnya menggunakan regresi begitu, kita perlu setidaknya mendapatkan gambaran umum dari data. Bagaimana distribusi dari variabel-variabel yang ada di data kita, serta bagaimana hubungan-hubungan di antara mereka, di antara variabel-variabel yang ada di dataset kita itu. Eksplorasi ini kita bisa lakukan dengan cara pembuatan summary statistics. Jadi kita mencari statistiknya ya, angka-angka yang mencerminkan karakteristik dari variabel itu, misalnya rata-rata, median, standar deviasi dan sebagainya, maupun secara visual menggunakan grafik. Nah, eksplorasi secara visual ini kita akan pelajari di pekan depan, dan kesempatan kali ini kita hanya akan fokus kepada eksplorasi menggunakan angka-angka statistik saja.
Baik, sebelum kita masuk ke materinya, silakan jangan lupa seperti biasa Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta sekalian download materi yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan dari Lab IE dan silakan diekstrak di komputer atau device Bapak Ibu sekalian. Misalnya seperti saya ini, saya taruh di D, di folder Strata Training 3. Di situ ada materi, do file, dan juga 2 dataset. Silakan dibuka do filenya seperti biasa, latihan_3. Dan seperti biasa kita akan ubah direktori kerja kita agar nanti do filenya dapat bekerja dengan baik sesuai dengan folder tempat kita menaruh file-file ini. Oke, saya taruh di sini di D Strata Training 3, maka ini akan saya copy ke sini. Baik. Pertama, terkait dengan eksplorasi data, ketika kita pertama kali membuka dataset, salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah mendapatkan gambaran umum dari variabel. Nah, ini kita sebetulnya sudah pelajari beberapa perintahnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu summarize dan juga tabulate. Nah, summarize ini kita ingat lagi, dia bisa menampilkan berbagai statistik yang sifatnya itu tendensi sentral, seperti rata-rata, median, modus, begitu. Ataupun yang sifatnya itu measure of spread atau variability, statistik yang menggambarkan sebaran, misalnya minimum, maksimum, range, standar deviasi, kuartil, interquartile range, dan sebagainya. Nah, tetapi yang harus diingat, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, ini sepertinya juga kita sudah pernah coba sebelumnya. Summarize ini tentu saja hanya dapat digunakan untuk variabel yang sifatnya numerik. Kalau variabel teks tentu saja tidak bisa. Lalu, variabel numerik pun, walaupun secara praktik bisa dicari semuanya, segala macam variabel yang dia berupa angka itu dia bisa kita cari summary statistiknya, tetapi kemudian dia relatif lebih tepat digunakan untuk menghitung summary statistik dari variabel yang bersifat kontinu. Kontinu artinya memiliki pecahan-pecahan gitu ya, misalnya harga kan bisa tidak bulat, bisa koma-koma. Usia, kemudian juga misalnya tinggi badan dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau sifatnya itu kategorikal? Misalnya jumlah anak atau mungkin jenis kelamin atau provinsi asal gitu atau agama. Itu memang bisa kita kode secara angka ya. Misalnya saja jenis kelamin 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan gitu misalnya. Tetapi ketika misalnya itu kita cari summary statistiknya, rata-rata misalnya, maka interpretasinya tidak bisa straightforward, tidak bisa langsung. Kalau 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan, kemudian ketemu rata-ratanya itu 1,5 begitu, apakah berarti dia laki-laki agak perempuan? Tentu saja kan tidak. Ya. Oleh karena itu, variabel yang sifatnya kategorikal itu lebih enak kalau kita
analisis atau kita lihat gambaran umumnya itu sekilas dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang kita bisa gunakan komen tabulate gitu di Stata. Baik, mari kita coba. Nah, di sini kita menggunakan dataset Wedge 1. Dataset Wedge 1 yang sudah ada di folder juga ya. Coba ini saya jalankan sampai baris ke 15. Seperti biasa, kalau saya ingin menjalankan ke baris ke 15, suatu kebiasaan saya itu memberi satu huruf atau karakter yang akan menyebabkan do file-nya itu stop di situ. Tepat setelah perintah yang ingin kita lihat hasilnya. Oke, kita jalankan sampai baris ke-16. Ctrl D. Kita lihat di jendela outputnya, datasetnya sudah masuk. Kalau kita misalkan ingin melihat apa saja variabelnya, kita bisa gunakan perintah describe. Dan kita lihat ini adalah dataset yang isinya mengenai pendapatan atau upah seseorang begitu ya, beserta faktor-faktor yang kemungkinan mempengaruhinya. Jadi ada pendidikan, expert itu years of potential experience, berapa lama dia sudah bekerja, tenure, race, gender, dan seterusnya. Ada banyak variabel. Nanti sambil kita jelaskan ketika kita menggunakan variabel itu, maksudnya apa variabel itu. Oke, kita masuk ke praktik pertama. Misalnya kita ingin melihat summary statistik dari variabel wage, variabel utamanya ya. Kita bisa, perintahnya adalah summarize, kemudian variabelnya yang ingin kita cari summary statistiknya. Dan kita juga ingat kemarin bahwa kita bisa menggunakan opsi detail. Misalnya kita jalankan ya, sampai baris 26. Ini agak mengulang di pertemuan kemarin. Jadi kalau kita lihat perintah summarize, ini kita bisa gunakan satu ataupun lebih variabel yang ingin kita cari summary statistiknya. Jadi kalau kita cuma berikan satu variabel setelah summarize, ya munculnya hanya variabel itu. Tapi kalau kita masukkan lebih dari satu, ya akan muncul semuanya. Wage, educ, expert. Dan secara default, dia menampilkan jumlah observasi, rata-rata, standar deviasi, minimum, serta maksimum. Kalau kita ingin melihat statistik yang lebih lengkap, kita bisa gunakan opsi detail. Sehingga misalnya nanti kalau kita cari summary statistik untuk wage, kita bisa melihat persentilnya, terutama yang atas dan yang bawah. Standar deviasi ada juga ya di yang biasa, kemudian variance, skewness, dan kurtosis. Momen ketiga dan keempatnya ya kalau kita pelajari di statistik. Ya, ini saya kira sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya juga. Nah, itu contoh untuk mencari summary statistik untuk variabel yang sifatnya continuous. Walaupun sebetulnya kalau untuk yang kategorikal, kita pun juga bisa menghitung summary statistiknya, asalkan dia ini ada syaratnya. Biasanya yang akan bermanfaat ya kalau kita hitung summary statistiknya menggunakan summarize ini.
Tetapi variabelnya sifatnya kategorikal adalah kasus ketika variabelnya dummy. Variabel dummy adalah variabel kategorikal yang nilainya cuma 2 ya, 0 atau 1. Misalnya kalau kita lihat gender di sini. Coba kita tabulate gender. Ada male dan female. Kalau kita lihat angkanya male ini berapa, female ini berapa, kita bisa beri opsi, kita ingat kemarin, no label ya. Yang kita tahu, male itu sebetulnya isinya angka 0, disimpannya di dalam stata. Female itu 1. Ya. Nah, sehingga kalau kita misalnya summarize gender dan ketemu rata-ratanya adalah 0,479 sekian, artinya dari variabel itu yang angka 1 itu ada rasionya sebesar 0,47 sekian, alias 47, sekian persen. Atau dengan kata lain, karena yang 1 itu menunjukkan female atau perempuan, artinya adalah jumlah sampel perempuan dalam dataset kita itu ada 47,9%. Gitu ya. Nanti kita bisa interpretasikan sebagai persentase dari nilai variabel yang diberi kode 1. Khusus untuk variabel dummy. Nah, selanjutnya kalau untuk variabel kategorikal, secara umum kita bisa gunakan tabulate. Tadi sudah kita coba juga. Misalnya ya, di sini kita lihat, kita bisa menggunakan tabulate gender tadi. Saya run sampai baris ke-30. Kalau kita lihat hasilnya sama ya. Nah, kita juga bisa, karena kadang kalau kita melihat hanya angkanya, ini kalau hanya ada 2 nilai, male dan female, 0 dan 1 itu cukup mudah begitu ya. Untuk melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil secara frekuensi maupun persentase. Tetapi kalau kategorinya atau nilainya itu cukup banyak jenisnya, kita akan cukup kesulitan untuk secara sekilas melihat misalnya mana persentase yang paling besar, mana yang paling kecil. Contohnya di sini misalnya ada variabel education. Kalau kita tabulate variabel education atau years of education ya, jadi berapa lama orang ini bersekolah, berapa tahun begitu. Ada mulai yang dari 0 tahun, artinya tidak sekolah, sampai 18 tahun gitu ya. 18 tahun berarti kalau 12 tahun itu sampai SMA, 6 tahun sisanya mungkin katakanlah sampai S2 begitu ya, sampai master. Tapi di sini kan ada banyak sekali kemungkinan, ada yang sekolahnya 2 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita lihat secara sekilas persentasenya, ini kan cukup sulit, walaupun kalau kita setelah agak lama, kita lihat, oh di sini yang paling besar persentasenya, yang paling banyak itu 37%, yaitu yang sekolah selama 12 tahun. Kalau yang paling sedikit, nah ini agak berusaha lagi nih, 0,19, ada lagi nggak yang lebih kecil? Oh, tidak ada. Berarti antara 2 atau 3 tahun, ini yang paling sedikit. Atau juga dengan 5 tahun ini juga sama, 0,19%. Sorry, 0,19%. Nah, untuk lebih memudahkan kita melihat frekuensi relatifnya itu, kita bisa gunakan opsi plot.
opsi plot ini untuk menampilkan diagram batang sederhana dari frekuensi masing-masing nilainya itu. Jadi kalau kita jalankan sampai baris ke-33, di mana kita pakai opsi plot di sini. Atau yang eduk saja ya, yang sampai baris 36. Nah, kita lihat bahwa sekarang ada diagram batang sederhananya. Sehingga langsung kelihatan ini bahwa yang paling tinggi frekuensinya itu yang sekolah selama 12 tahun. Yang paling rendah ini yang nggak ada bintangnya sama sekali itu ada 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Agar lebih memudahkan lagi, misalnya kita bisa gabungkan opsi plot ini dengan opsi sort. Di mana opsi sort itu fungsinya adalah untuk mengurutkan. Secara default itu kan outputnya ini akan diurutkan berdasarkan nilai dari variabelnya. Jadi 0, nilai variabel eduk itu 0, 2, 3, 4, dan seterusnya. Diurutkannya berdasarkan nilai variabel ini. Tapi kalau kita pakai opsi sort, itu diurutkannya berdasarkan frekuensinya. Dari yang paling banyak terlebih dahulu. Jadi kalau kita gunakan opsi sort sekaligus plot, kita bisa melihat lebih mudah lagi. Misalnya ini saya jalankan sampai baris ke-38 yang menggunakan opsi plot dan sort. Oke, kalau kita lihat, nah makin jelas di sini rankingnya. Kita juga bisa melihat di sini 3 yang teratas itu secara frekuensi orang yang sekolahnya 12 tahun, 16 tahun, dan 14 tahun. 12 tahun itu berarti kan lulus SMA begitu ya. 16 tahun kalau S1 atau college yang 4 tahun begitu ya. 14 tahun kalau pendidikan tingginya 2 tahun. Kalau di Indonesia ya diploma gitu lah. Kalau di Amerika Serikat apa namanya? College begitu ya. College yang 2 tahun. Oke, itu bagaimana cara menggunakan summarize dan tabulate untuk mengeksplor secara basic variabel-variabel yang ada di dalam dataset kita. Nah, selanjutnya adalah perintah table. Perintah table ini digunakan untuk menampilkan berbagai macam statistik, ya, rata-rata, median, percentile, dan sebagainya. Sama seperti summarize tadi, hanya saja dia bentuknya lebih rapi dalam bentuk tabel yang kita bisa customize. Dan kita bisa membaginya berdasarkan subsampel ataupun kelompok begitu ya, yang dibuat dari kategori nilai dari suatu atau lebih variabel yang ada di dataset kita. Misalnya saja kita ingin melihat statistik dari lama pendidikan tadi ya, eduk ataupun upah, wage begitu. Tapi kita ingin melihat berdasarkan misalnya gender, laki-laki perempuan. Kemudian juga sekaligus berdasarkan apa namanya, jumlah anak begitu. Dan juga sekaligus kombinasinya. Kalau perempuan jumlah anaknya 1 bagaimana, kalau perempuan jumlah anaknya 2 gajinya bagaimana, dan seterusnya. Kita bisa gunakan perintah table. Nah, sintaksnya seperti ini sederhananya. Kalau kita ingin lihat, seperti biasa kita buka help file dari perintah itu, misalnya help table. Kita lihat
Perintahnya itu table, kemudian kita harus menspesifikasikan namanya row var. Row var itu variabel untuk pembagi barisnya. Karena nanti baris itu akan membagi berdasarkan subkelompoknya. Jadi misalnya kita ingin membagi berdasarkan gender, di tiap baris begitu ya. Pertama laki-laki, bawahnya perempuan, dan seterusnya. Maka row var-nya itu berarti gender. Kemudian yang juga penting di sini optionnya yang paling utama itu adalah kontennya di sini. Konten itu menunjukkan statistik sekaligus variabel apa yang ingin kita hitung. Jadi setelah dibagi berdasarkan gender tadi, lalu apa yang ingin kita hitung? Misalnya adalah upahnya, wage. Maka kita harus di sini kita lihat isinya itu ya, si listnya ini menspesifikasikan statistiknya apa sekaligus variabelnya apa. Kalau kita ingin lihat rata-rata upah, berarti kita pakainya min spasi nama variabelnya adalah wage. Ya. Dan kita bisa hitung statistik ini sampai 5 buah. Misalnya berdasarkan gender tadi, kita ingin hitung rata-rata wage, median wage, rata-rata eduk, median eduk, dan rata-rata jumlah anak misalnya, ada 5. Itu maksimal. Nah, selanjutnya yang penting juga adalah kita bisa pakai by itu untuk saya ke sini dulu. Setelah row var itu kita bisa menspesifikasikan variabel selanjutnya yaitu call var atau variabel kolom. Kalau tadi membagi baris, variabel selanjutnya kalau kita tambahkan ya, kalau misalkan ada, itu akan membagi berdasarkan kolomnya. Misalnya tadi barisnya itu ingin gender, kolomnya itu jumlah anak gitu. Kalau kita tambah lagi variabel lagi, maka dia akan menjadi super kolom. Artinya setelah dibagi kolom lagi. Nah, itu super kolom. Nah, kalau yang baris bagaimana kalau ingin lebih dari satu? Kita bisa gunakan super row. Nah, tapi super row ini menambahkannya harus dengan opsi by. Jadi by, kemudian baru pembagi barisnya yang setelah kita bagi tadi berdasarkan gender misalnya. Ingin dibagi lagi berdasarkan jumlah anak. Nah, daripada sulit membayangkan, mari kita praktikkan. Oke. Pertama yang paling sederhana, mari kita buat tabel di mana kolom itu akan menunjukkan gendernya, jadi kolom laki-laki, kolom perempuan gitu ya. Dan kita ingin menampilkan statistiknya itu rata-rata dari wage. Maka perintahnya seperti ini. Table gender. Jadi gender ini yang menjadi apa namanya? Call var-nya. Lalu isinya adalah min dari wage. Kalau variabelnya ingin lebih banyak, statistiknya ingin lebih banyak, kita bisa spesifikasi seperti ini. Kita ingin cari selain rata-rata wage, itu juga mediannya, median wage, rata-rata eduk, min eduk, lalu median eduk. Coba kita lihat hasilnya saja. Sampai baris ke 47. Perkirakan. Nah, ini kalau kita lihat, pertama yang paling simple, table row var-nya, pembagi barisnya itu gender. Maka kalau kita lihat di sini barisnya ada male dan female ya. Lalu kontennya itu ada min dari wage. Maka masing-masing hanya akan muncul satu angka. Min dari wage untuk laki-laki itu 7,1. Min dari wage atau rata-rata pendapatan perempuan itu 4,6 USD per jam. Nah, bagaimana kalau ingin lebih dari satu statistik? Tadi kita bisa isi ini sampai maksimal 5. Di sini saya pakai 4 ya. Ada min wage,
median wage, mean eduk, dan median eduk. Dan ini juga dibagi berdasarkan gender untuk barisnya. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya median pendapatan laki-laki itu 6 USD. Median pendapatan perempuan itu 3,8 USD. Tapi kalau median pendidikan ternyata sama saja laki-laki dan perempuan, 12 tahun. Walaupun rata-ratanya sedikit berbeda. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menambahkan pembagi berdasarkan kolom? Misalnya setelah dibagi berdasarkan gender, kita ingin bagi lagi berdasarkan status pernikahan. Kalau kita lihat di sini status pernikahan, itu ada not married dan married. Tidak menikah dan menikah. Jadi selain barisnya itu membagi berdasarkan gender, kita ingin juga kolomnya membagi berdasarkan status pernikahan. Maka kita bisa tambahkan variabel kedua. Lanjutannya sama ya misalnya. Nah, kita coba jalankan sampai baris ke-51. Nah, sekarang kalau kita lihat, pertama ya, yang atas ini, selain dibagi berdasarkan baris, male dan female, kita juga mendapatkan pembagian berdasarkan kolom untuk yang not married dan married. Kemudian di sini ada masing-masing ada 2 angka karena kita masukkan 2 statistik, yaitu median wage dan median eduk. Artinya adalah 4,4 di sini itu median wage bagi laki-laki yang tidak menikah. 12 itu adalah median eduk dari laki-laki yang tidak menikah. Kalau 4 ini berarti median wage dari perempuan yang menikah. Dan seterusnya. Ini saya juga contohkan kalau statistiknya cuma 1 berarti ya tiap sel itu nanti tiap kombinasi baris kolom hanya akan ada 1 angka. Oke. Nah, kemudian bagaimana membagi selain kolom juga ada super kolom. Jadi selain dibagi kolom merit not merit, dibagi lagi. Kita bisa tambahkan super kolom dengan menambahkan variabel ketiga. Misalnya untuk rasnya. Kita lihat di sini race itu ada putih dan non putih. Kalau kita jalankan sampai 54, kita lihat bahwa race itu menjadi super kolom. Jadi untuk masing-masing race, masing-masing ras, itu akan dibagi lagi berdasarkan status pernikahan. Begitu juga kalau kita ingin menambahkan super row, ya, walaupun metodenya agak beda, ini dengan by. Kalau selain barisnya itu ingin dibagi berdasarkan gender, tetapi juga berdasarkan SMSA. SMSA itu pembagian daerah di US begitu ya. Ada yang SMSA, ada yang tidak begitu. Kita bisa tambahkan by di sini untuk super row. Kalau kita jalankan sampai baris 57. Nah ini, selain dibagi male female, maka dia akan juga dibagi berdasarkan SMSA-nya. Ini yang 0 dan yang 1. Nah, misalkan kita ingin selain dibagi berdasarkan kolom baris, misalnya barisnya ada male female, kita juga ingin lihat total. Secara total laki-laki perempuan itu statistiknya berapa? Kita bisa tambahkan, misalnya untuk baris kita pakai row opsinya. Untuk
kolom kita pakai call, kalau dua-duanya call dan row. Oke, kalau kita jalankan sampai 62 di sini. Nah, kita akan mendapatkan selain yang pembagian berdasarkan kolom dan baris, ada juga totalnya. Jadi 6 di sini adalah median pendapatan dari laki-laki, baik yang tidak menikah maupun yang menikah. Itu 6 median. Oke. Baik, selanjutnya yang juga mirip dengan perintah table adalah perintah substat. Substat ini kalau untuk menampilkan banyak variabel sekaligus itu lebih nyaman digunakan dibanding table. Kalau table itu kan fleksibilitasnya ada pada pembagian baris dan kolom tadi, bisa dipecah-pecah jadi subsampel berdasarkan baris kolom. Kalau substat ini lebih kepada kita bisa mencari statistik yang banyak untuk variabel yang banyak pula, walaupun pembagian subsampelnya terbatas. Nah, sintaksnya itu substat, kemudian variable list, dan seterusnya. Coba kita langsung praktikkan saja. Oke. Di praktik 3, baris ke-69, di sini saya ingin mencari summary statistik dari 3 variabel, yaitu wage, edup, dan marstat. Menggunakan perintah substat. Dan untuk masing-masing variabel itu, saya ingin mencari beberapa summary statistiknya. Mean, median, min, max, range, standar deviasi. Untuk daftar lengkap, statistik apa saja yang kita bisa cari di sini, kita bisa lihat seperti biasa help filenya. Help substat. Nah, kita bisa tahu bahwa, nah ini dia, kita bisa lihat summary statistik ini dengan cara memasukkannya dalam opsi statistik. Jadi, kalau kita jalankan sampai baris ke-69, hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi untuk masing-masing variabel ya, wage, edup, marstat, kita bisa melihat min, median, minimum, maksimum, range, dan juga standar deviasi. Sesuai yang kita spesifikasikan di dalam opsi statistik ini. Nah, tapi ini kan kolomnya itu menampilkan variabel. Gimana kalau kita transpose, kita putar? Saya ingin variabelnya itu letaknya di baris. Kita bisa tambahkan opsi columns itu isinya statistik. Karena sel default columns itu isinya variabel. Seperti di baris 72 ini. Kalau kita jalankan, maka dia akan terputar. Variabelnya ada di baris. Kolomnya sebagai statistiknya. Nah, kemudian walaupun ini terbatas, tapi kita juga bisa membagi juga berdasarkan subsampel. Misalnya, apa namanya? Kita ingin bagi statistik itu berdasarkan gender ya. Maka kita bisa tambahkan opsi by, lalu variabelnya gender. Nah, perhatikan bahwa saya di sini menyingkat yang opsi ini, kolom statistik menjadi hanya C dalam kurung S. Karena ingat, kita bisa menyingkat perintah maupun opsi di stata sampai sependek yang di garis bawah ya. Kolom itu bisa disingkat sampai C saja, statistik bisa disingkat, jadi bisa disingkat sampai S saja. Oke, kita jalankan sampai baris ke-75. Kita bisa lihat bahwa di sini
dibagi berdasarkan gender, male, female, total. Nah, untuk masing-masing gender itu ada 3 variabel. Pertama wage, kedua eduk, ketiga marital status. Jadi misalnya yang paling bawah ini rata-rata proporsi yang sudah menikah pada subsampel laki-laki itu adalah 68,6%. Gitu ya. Nah, karena secara default kalau yang tab stat ini ada total, beda dengan yang table tadi ya. Table tadi secara default tidak ada total. Maka kalau kita ingin menghilangkan total ini, kita bisa tambahkan opsi no total. Misalkan ini saya jalankan sampai baris 78 begitu. Maka baris totalnya akan hilang. Oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung menyampaikan atau bisa juga melalui kolom chat. Nah, kita akan lanjut setelah ini. eh, lanjut ke uji statistik. Oke. Saya beri waktu sejenak dulu, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman peserta ingin mencoba dulu. Silakan, saya encourage untuk mencoba dulu yang ada di file itu atau mungkin eh, mengeksplorasi perintah-perintah yang kita tadi sudah pelajari. Baik, kita lanjutkan ke bagian uji statistik.
Nah, pertama yang kita mungkin akan sering lakukan itu adalah uji T ya. Bisa digunakan untuk beberapa hal, kita juga sudah ketahui dari ilmu statistik ya, dari mata kuliah statistik. Setidaknya uji T ini bisa digunakan pertama untuk menguji apakah rata-rata dari suatu variabel itu besarnya sebesar nilai tertentu yang kita duga. Misalnya apakah rata-rata upah itu sebesar 6 begitu. Apakah rasio laki-laki dan perempuan itu seimbang? Berarti kan rasionya 0,5 laki-lakinya gitu. Kemudian juga kita bisa gunakan itu untuk membandingkan dua rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Jadi misalnya kita ingin menguji apakah antara kelompok laki-laki dan perempuan itu pendapatannya memiliki perbedaan rata-rata atau tidak. Nah, keduanya itu bisa diterapkan dengan menggunakan uji T, di mana perintahnya di dalam stata itu adalah t-test. Kalau kita lihat lebih rinci, sintaksnya kita bisa lihat health file-nya, health t-test. Ini ada beberapa jenis ya. Tadi yang saya sampaikan itu ada one sample dan juga two sample t-test using groups. Walaupun sebenarnya ada yang lain juga yang kita bisa gunakan. Nah, pertama yang one sample t-test itu sintaksnya adalah t-test, nama variabelnya apa, variabel outcome-nya yang ingin kita tes ya. Misalnya tadi, apakah pendapatannya itu rata-ratanya 6, berarti ya var name-nya di sini wage, kemudian sama dengan nilai tertentu. Misalnya di sini saya ingin menguji apakah rata-rata pendapatan itu sebesar $6. Karena tadi kalau kita lihat statistik sampelnya, summarize wage, rata-rata di sampel itu kan 5,89 sekian. Misalnya kita tertarik kalau di populasi, itu apakah rata-rata pendapatnya secara statistik berbeda dari 6 atau tidak. Kita bisa lakukan seperti ini, di tes which sama dengan 6. Kalau kita jalankan sampai baris ke 86, maka hasilnya ini dia. Akan keluar beberapa angka ya di sini. Mulai dari standar errornya, standar deviasi, termasuk juga confidence intervalnya yang secara default itu 95%. Kemudian juga p-value dari ketiga jenis tes. Ini adalah yang two tail kalau yang tengah. Jadi hipotesis alternatifnya, hipotesis nolnya itu kan hipotesis nolnya di sini itu kan wage sama dengan 6 ya. Kita punya 3 jenis hipotesis alternatif. Yang pertama yang two tail, itu berarti hipotesis alternatifnya adalah rata-ratanya tidak sama dengan 6. Entah lebih kecil, entah lebih besar. Nah, yang two-tailed itu bisa dua macam ya. Bisa yang alternatifnya itu kurang dari 6, atau alternatifnya lebih dari 6. Dan masing-masing akan ditampilkan p-value-nya. Dan kalau kita lihat,
di ketiga hipotesis alternatif itu tidak ada satupun yang secara statistik signifikan ya, bahkan di level 10%. Nggak ada yang lebih kecil dari 0,1, apalagi 0,5, apalagi 0,01 ya. Jadi boleh kita simpulkan, baik menggunakan uji two-tailed maupun one-tailed, di populasi rata-rata wage itu adalah 6, tidak berbeda dari 6. Kita tidak punya cukup bukti secara statistik untuk mengatakan bahwa berdasarkan data sampel kita ini, di sampel itu, di populasi, rata-ratanya itu bukan 6. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana mengcopy hasil tabel-tabel stata di Word? Apakah ada komen tertentu? Nah, sebetulnya nanti ada teknik yang lebih advance menggunakan perintah ya. Tetapi yang paling sederhana itu kita bisa copy paste. Nah, ada beberapa tips ya. Pertama saya contohkan di Excel dulu dong, yang lebih mudah. Saya contohkan di Excel. Nah, output stata di sini di jendela itu secara default dia itu settingannya itu saya lupa istilahnya ya, monospace atau apa gitu. Tapi dia itu seperti tulisan di notepad. Jadi kalau kita copy ini ya, copy hasilnya ini misalnya, kemudian kita paste di notepad, akan bagus hasilnya ya. Tapi kalau kita paste-nya itu di Word misalnya, atau di Excel juga bisa ya, Excel. Nah, maka dia akan berantakan. Jadi nggak lurus lagi nih, confidence intervalnya ini sampai ke kanan sekali begitu. Dan lagi ini tidak ditaruh di sel yang sesuai. Ini kan sebetulnya hanya ada di kolom pertama semua ini. Di kolom kedua nggak ada isinya. Tapi kalau di paste di Notepad bagus ya, karena memang formatnya itu monospace. Kalau nggak salah namanya, saya agak lupa. Nah, strateginya adalah ada beberapa cara. Kalau kita ingin dia dalam bentuk table, misalnya kita ingin copy tablenya saja ya di sini. Itu kita bisa pakai copy-nya copy table. Nah, kalau kita paste di Excel, dia akan lebih rapi, masuk ke selnya secara lebih baik. Jadi ini variable ops min ini di sel yang berbeda-beda. Karena kalau kita paste-nya di Word ya coba. Nggak terlalu bagus ya karena defaultnya itu dia harus tabel, kecuali di Word-nya sudah ada tabel. Jadi kalau pakai metode manual ini biasanya kalau saya pribadi sih itu di lewat Excel dulu, baru misalnya kita rapikan, baru dipindah ke Word. Cara yang lebih praktis lagi kalau kita ingin bentuknya mentahan begitu ya, kita bisa copy as picture. Jadi sebagai gambar. Kalau kita paste, ya dia munculnya sebagai gambar, nggak bisa diedit angkanya. Begitu. Walaupun nanti ada teknik-teknik yang lebih advance, cara mengekspor. Ya, nanti kita akan di pertemuan terakhir di bagian regresi, saya akan sedikit jelaskan bagaimana mengekspor tabel regresi itu ke dalam Word atau Excel ya, tanpa kita harus memindahkan manual. Tapi ini cara yang manual. Seperti itu, apakah sudah terjawab tadi yang bertanya? Oke. Saya lanjutkan.
Oke, t-test untuk itu tadi untuk one sampel ya. Selanjutnya, misalnya kita ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata pendapatan. Oh, sebelum ke situ, misalnya contoh yang lain dulu. Misalnya, saya ingin menguji apakah rasio antara laki-laki dan perempuan di populasi itu sama atau tidak. Karena kalau kita lihat sekilas di sampel, rata-rata yang sebentar, tadi yang satu itu satu menunjukkan perempuan ya, artinya di sini 48% perempuan kalau di sampel. Nah, kalau di populasi kita ingin menguji apakah secara statistik dia itu berbeda dari gender balance ya, 50-50 atau tidak. Ini misalkan kita juga bisa nih dites gender itu 0,5. Ternyata dari p-value-nya tidak ada yang signifikan ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tidak ada bukti kuat dari sampel kita untuk mengatakan bahwa di populasi itu jumlah laki-laki perempuannya berbeda. Itu untuk yang one sampel. Kemudian ini untuk yang membandingkan selanjutnya. Saya contohkan bagaimana kita menguji beda rata-rata pendapatan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, mudah sekali. Kalau tadi yang one sampel itu variabelnya kita kasih ekspresinya yang akan dievaluasi, misalnya sama dengan 6. Kalau di sini kita kasih opsi by, lalu variabel pembaginya. Dan ini nilainya harus cuma 2 ya, karena kita itu hanya bisa membandingkan dua kelompok. Gender ini kan laki-laki dan perempuan. Oh, berarti kita bisa pakai t-test membandingkan perbedaan rata-rata laki-laki dan perempuan. Kalau kita jalankan sampai baris ke 89, kita bisa lihat bahwa hasilnya di sini. Nah, sekarang di sini tabelnya lebih panjang. Ada statistik untuk masing-masing grup, male female. Ada yang totalnya seperti apa, lalu ada difference-nya. Di mana difference-nya di sini adalah male dikurangi female. Jadi rata-rata pendapatan male dikurangi rata-rata pendapatan female itu 2,5. Artinya kan tinggi yang male ya. Ini yang laki-laki. Lalu di sini seperti biasa ada 3 hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya itu kan difference-nya sama dengan 0, alias tidak ada perbedaan. Rata-rata wage dari laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita lihat di hipotesis alternatifnya, yang signifikan itu ada yang di dua jenis ya, yang two tail. Jadi yang hipotesis alternatifnya difference-nya tidak sama dengan 0, alias rata-rata laki-laki berbeda dibanding rata-rata perempuan, itu signifikan, bahkan di 1% levelnya. Dan juga yang ini, difference-nya itu lebih dari 0. Difference-nya lebih dari 0 kan berarti male-nya lebih tinggi dari female. Gaji laki-laki rata-ratanya lebih tinggi dari gaji perempuan. Ini signifikan juga. Berarti kita bisa simpulkan bahwa dengan hipotesis yang satu arah pun, yang one tail, kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa di populasi
rata-rata pendapatan laki-laki itu juga secara statistik lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan perempuan. Nah, kita juga bisa ubah default confidence apa namanya? Levelnya. Kalau secara default kan 95% ya di sini, sehingga confidence interval yang tertampil juga 95%. Kita bisa ubah misalnya ingin 99%, kita bisa gunakan opsi level lalu confidence levelnya 99. Kalau kita jalankan sampai baris ke 90. Nah, di sini confidence intervalnya menjadi 99%. Nah, kita juga bisa gunakan conditional if dan in sebagai contoh ya. Misalnya kita ingin membandingkan pendapatan rata-rata laki-laki dan perempuan itu hanya untuk mereka yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi kita bisa tambahkan conditional if marital statusnya itu sama dengan 1 alias menikah. Kalau kita jalankan sampai sini, kalau kita jalankan hasilnya, nah ini um, hasil ini itu hanya untuk subsampel yang sudah menikah. Kalau yang tadi itu kan secara umum. Kita lihat di subsampel yang sudah menikah pun tetap saja sama ya hasilnya, bahwa rata-rata pendapatan laki-laki lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan perempuan. P-value-nya baik untuk yang dua arah maupun satu arah signifikan. Nah, kemudian secara default kita sini di Stata itu mengasumsikan bahwa dua grup yang kita bandingkan itu variansnya sama. Kalau kita ingat di pelajaran statistik itu kan rumusnya berbeda ya. Tes untuk yang variansnya kita asumsikan sama ataupun tidak sama antara kedua kelompok. Kalau kita ingat namanya kalau kita punya ini misalnya pendapatan ya, kita punya distribusi untuk yang laki-laki misalnya, kemudian distribusinya untuk perempuan seperti ini. Nah, ini kan dispersinya itu variansnya, lebarnya gampangnya lah ya, bentuk loncengnya itu secara umum sama. Nah, kalau kita bayangkan seperti ini, ya berarti variansnya sama. Tapi bagaimana kalau kita berasumsi yang lain, yaitu bahwa misalnya laki-laki itu ya, laki-laki itu begini sebarannya, perempuan itu seperti ini misalnya. Jadi memang di sini misalnya rata-rata gaji laki-laki itu lebih tinggi daripada rata-rata gaji perempuan gitu ya. Tetapi perempuan itu variannya lebih besar dalam hal gaji. Ada yang rendah sekali, ada yang tinggi sekali. Tapi kalau yang laki-laki itu cenderung misalnya eh, lebih tidak bervariasi gitu. Ya segitulah gajinya enggak.
Nggak ada yang besar banget, nggak ada yang lebih kecil banget. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita harus pakai asumsi yang variance-nya unequal. Dan di stata kita pakai opsi unequal. Ini kalau kita jalankan, jadi walaupun sudah kita asumsikan variasi itu berbeda ya, hasilnya masih sama saja secara hasil tes uji statistik, bahwa rata-rata pendapatan laki-laki yang sudah menikah itu lebih besar daripada rata-rata pendapatan perempuan yang sudah menikah. Oke, itu uji T. Selanjutnya adalah membandingkan rata-rata antar kelompok atau istilahnya itu pairwise comparison. Jadi kita misalkan punya em, em, misalnya saja asal provinsi begitu ya, dari Aceh sampai Papua. Kita ingin membandingkan misalnya rata-rata tingkat pengangguran dari masing-masing pasangan atau kombinasi provinsi yang mungkin. Aceh dengan Sumatera Barat, Aceh dengan Sumatera Utara, Aceh dengan Jogja, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian Jakarta dengan Bali, Jakarta dengan DIY, dan seterusnya, dan seterusnya. Segala pasangan kemungkinan, pasangan yang mungkin. Nah, itu pairwise comparison istilahnya. Nah, kita bisa melakukan hal itu dalam konteks untuk membandingkan rata-rata ya, dengan menggunakan perintah PWMin atau PWMin gitu ya. Lalu variabel apa yang ingin kita bandingkan? Nah, coba yang pertama, misalnya di sini kita punya variabel number of dependents. Jadi dari si orang itu, dari masing-masing sampel kita ini berapa jumlah orang yang ditanggungnya. Anggap saja jumlah anaknya gitu ya. Ada yang 0, ada yang 1, sampai paling banyak 6. Ya, anggap saja biar gampang kita bayangkan jumlah anak. Nah, misalkan kita ingin membandingkan rata-rata pendapatan antara masing-masing kemungkinan jumlah anak ini secara berpasang-pasangan. Jadi pairwise comparison. Kita bisa gunakan perintah PWMin, kemudian yang ingin kita bandingkan wage, lalu kita beri opsi yang akan menjadi pembagi kelompoknya itu, yaitu 6 depth tadi ya. Jadi kita masukkan dalam opsi over itu 6 depth. Ini kalau kita jalankan sampai baris ke 103, nah hasilnya seperti ini. Dari masing-masing kombinasi yang mungkin ya, yang jumlah anaknya 1 versus yang tidak punya anak, itu kontrasnya 0,059. Perbedaan pendapatannya. Yang punya anak 2 versus 1, perbedaan pendapatannya sekian. Dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu masing-masing selisih dari tiap pasangan kelompok itu. Dari Harrison. Nah, tetapi ini kan hanya perbedaan dari segi rata-rata di sampel ya.
Apakah perbedaan ini secara statistik signifikan atau tidak? Kita tentu saja harus menghitung eh, T kemudian ya p-value-nya ya. Nah, di sini kita bisa menampilkan p-value. Jadi masing-masing kontras atau perbedaan atau selisih rata-rata itu dengan opsi PV effect. Nah, jadi ternyata untuk yang satu anak versus tidak punya anak, itu secara statistik dia tidak signifikan. Yang signifikan misalnya saja ini, yang 5 anak versus satu anak. Nah, tetapi kalau kita melihat seperti ini, itu kan cukup rumit ya. Misalnya kita ingin melihat mana perbedaan yang terbesar. Oh, ini berarti kan min 3. Yang perbedaannya paling kecil, sepertinya yang ini nih, 2 versus 1. Kontrasnya yang paling kecil. Nah, kita bisa mengurutkan itu dengan dengan opsi sort. Sehingga kita bisa lihat yang kontrasnya paling besar, tapi ini tidak diurutkannya tidak berdasarkan absolute value-nya ya, tetapi memperhatikan tandanya juga. Jadi yang perbedaannya paling besar itu yang anaknya 5 dengan 3. Dan di sini signifikan secara statistik perbedaannya. Nah, tetapi harus diingat bahwa em, tadi membandingkan menguji tiap pasangan kelompok ini, misalnya 5 versus 3, 5 versus 0 dan sebagainya. Itu kan menggunakan uji T. Padahal uji T itu kan em, apa namanya? Ya memang digunakan hanya untuk membandingkan dua kelompok ya. Dan kalau kita ingat di pelajaran statistik, kalau kita sebetulnya punya kelompoknya itu banyak, sebenarnya kan ada yang anaknya 0, 1, 2 sampai 6 ya. Tapi kita melihat perbandingannya masing-masing. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, maka degree of freedom-nya akan salah ya. Sehingga kita harus melakukan koreksi. Kalau di pelajaran statistik, kita mungkin tahu tes Tukey ya, untuk membandingkan tiap pasangan kelompok itu. Di sini kita juga bisa melakukan koreksi dengan metode penyesuaian Tukey. Opsinya adalah Tukey ya, sesuai nama metode penyesuaiannya. Dan kalau kita tambahkan opsi Tukey, maka p-value-nya sekaligus t-nya itu sudah disesuaikan dengan metode Tukey. Dan kalau kita lihat setelah disesuaikan, tidak ada yang signifikan ini p-value-nya. Artinya antar kelompok, jumlah anak ya, itu di antara mereka itu tidak ada perbedaan rata-rata pendapatan, betul, secara statistik. Metode penyesuaian Tukey. Nah, baik, itu tadi bagaimana kita membandingkan ya rata-rata antar pasangan kelompok yang ada di dalam um, variabel yang kita spesifikasikan. Nah, selanjutnya adalah korelasi.
kita ingat bahwa secara sederhana korelasi itu mengukur ya seberapa kuat dua variabel itu bergerak bersama-sama. Atau kekuatan hubungannya. Jadi kalau kita punya, ini walaupun kita masuk ke visualisasi baru di pertemuan depan ya, tapi saya kira juga Bapak Ibu dan para peserta sekalian sudah familiar dengan apa yang kita sebut sebagai scatter plot. Misalnya kita punya variabel X dan Y, lalu kita punya dataset, misalnya seperti ini. Secara sekilas kan kita melihat bahwa di sini ada hubungan ya, bahwa semakin besar X di sini, Y juga cenderung semakin besar dari titik-titik data ini. Dan seberapa rapat data ini mengelompok di suatu garis tertentu, itu menunjukkan kekuatan dari korelasinya. Ini kalau makin rapat, makin kelihatan jelas garisnya begitu, berarti kan korelasinya semakin besar. Sementara kalau persebarannya lebih besar begitu ya, lebih terdispersi, maka korelasinya ini lebih kecil. Nah, tetapi kalau kita hanya fokus hubungannya itu hubungan yang linear atau membentuk garis lurus ya. Ini kan kalau kita lihat, kalau boleh kita gambar misalkan ya, hubungannya kira-kira seperti ini. Gitu. Seperti ini. Nah, ini korelasi Pearson ya. Jadi kita melihat hubungan atau korelasi antara dua variabel itu secara linear. Nah, tetapi ada yang lebih umum, yaitu korelasi satunya, yang disebut sebagai korelasi Spearman. Misalkan kalau kasusnya itu seperti ini. Nah, ini kalau kita mencari korelasinya menggunakan Pearson, maka seolah-olah dia ingin mencari garis lurus yang paling pas untuk menyesuaikan dengan data point ini. Sebetulnya ini kan rapat ya, tetapi nanti bisa jadi hasil penghitungan korelasi Spearman itu nggak terlalu bagus. Padahal dalam asli kenyataannya mungkin hubungannya memang tidak lurus ya, tidak seperti garis hijau, tetapi seperti ini misalnya. Nah, kalau hubungannya tidak linear, ya lebih tepat kita cari korelasinya menggunakan Spearman. Nah, syaratnya adalah yang penting dia hubungannya monotonik. Artinya kalau X naik, dia juga naik. Kalau kasusnya sudah seperti ini misalnya, naik kemudian turun, nah ini sudah tidak monotonik lagi. Karena awalnya itu naik mungkin,
X naik, Y naik, tetapi kemudian di bagian ini X naik, dia justru turun. Nah, ini kita sudah tidak bisa lihat lagi korelasinya dengan Spearman. Nah, selain itu, korelasi Spearman itu juga bermanfaat kalau yang kita cari korelasinya itu sifatnya variabelnya tidak tidak continuous ya. Kalau di statistik mungkin juga bukan variabel yang masuk dalam klasifikasi uh, interval atau rasio, tapi hanya ordinal. Jadi misalnya variabel apa namanya skala Likert gitu ya, sangat tidak setuju, uh, tidak setuju, netral dan seterusnya. Itu kan ada urutan, tetapi jarak antar skalanya itu kita nggak tahu apakah sama atau tidak. Itu kan namanya data atau variabel ordinal. Nah, kalau datanya seperti itu, lebih tepat kita gunakan korelasi Spearman. Nah, bagaimana menghitung dua jenis korelasi ini di Stata? Kalau korelasi Pearson, kita bisa gunakan perintah correlate maupun PW Core, pairwise comparison gitu ya. Pairwise comparison untuk correlate. Lalu untuk yang Spearman, perintahnya juga simple, sesuai namanya yaitu Spearman. Coba kita terapkan itu. Nah, pertama kita ingin melihat bagaimana korelasi Pearson ya, antara pendapatan wage dengan tingkat pendidikan atau edu. Kita jalankan sampai baris 120. Ternyata korelasinya itu positif dengan angka 0,40 sekian. Positif artinya orang yang upahnya lebih tinggi itu cenderung juga pendidikannya lebih tinggi gitu ya. Kalau negatif nanti kan kebalikannya. Bisa arah yang hubungannya. Kemudian kalau kita ingat lagi di pelajaran statistik, makin besar ya, makin mendekati 1, apa namanya, nilainya itu makin kuat hubungannya. Ini 0,4059 itu cukup kuat. Apalagi ini di ilmu sosial lah. ilmu sosial ya. Korelasi sebesar ini tuh sangat kuat bahkan. Hubungan antara berapa lama orang itu sekolah dengan tingkat pendapatannya itu korelasinya sebesar ini. Nah, kita baru melihat secara deskriptifnya, di sampel itu korelasinya berapa. Tapi kita juga bisa melihat hasil ujinya. Jadi apakah korelasi ini di populasi itu kita bisa katakan hal yang sama atau tidak? Apakah dia secara statistik signifikan atau tidak? Nah, kalau kita ingin lihat signifikansinya, kita bisa melihat menggunakan perintah satunya yaitu PW Core. Sebenarnya PW Core itu juga bisa digunakan untuk yang ini sama saja juga. Hanya saja nanti fiturnya lebih lengkap ya. Kalau kita lihat help file-nya itu dia ada correlate, ada PW Core. PW Core itu lebih kepada untuk membandingkan secara pairwise kalau nanti variabelnya banyak, dan dia juga opsinya lebih banyak di sini. Termasuk menampilkan p-value atau significance levelnya. Kita juga bisa menambahi dengan bintang. Kalau dia signifikan di level tertentu.
Oke, coba kita jalankan sampai baris 123. Nah, korelasi antara wage dengan edu itu ternyata p-value-nya yang ini signifikan ya, karena sangat kecil, lebih kecil dari 0,01, lebih kecil dari 1%. Jadi kita boleh katakan bahwa di populasi juga ada korelasi antara wage dengan edu. Nah, itu tadi kita baru mengecek korelasi dari dua variabel. Bagaimana kalau variabelnya kita tambah dan kita ingin melihat masing-masing pasangan variabel itu korelasinya bagaimana, atau pairwise comparison ya. Kita tadi bisa gunakan perintah pwcore. Misalnya selain eduk kita juga ingin melihat expert, lama pengalaman bekerja seseorang. Kita jalankan sampai 100 dari 127. Nah, ini kita bisa lihat yang eduk dengan wage tadi sama ya. Angka korelasinya 0,40 sekian. Signifikansinya ini p-value-nya. Kemudian kalau pengalaman dengan gaji ternyata korelasinya lebih lemah. Walaupun masih positif ya, 0,1129. Dan p-value-nya juga lebih besar walaupun dia tetap signifikan di 1% ya. Sementara expert dengan eduk ternyata korelasinya negatif. Orang yang pendidikannya lebih tinggi cenderung adalah orang yang juga pengalaman kerjanya lebih rendah. Kebalikannya. Kenapa? Ya karena dengan umur yang sama, kalau pendidikannya lebih lama, tentu saja sisa waktu untuk kerjanya juga lebih sedikit. Kalau orang menunda bekerja untuk kuliah dulu, berarti waktunya bekerja juga lebih sedikit karena harus nunggu lulus kuliah dulu begitu ya. Dan ini juga signifikan di level 1% juga. Nah, kita juga bisa, ini belum saya contohkan, kita juga bisa menambahkan, alih-alih kita melihat angkanya begitu ya, kalau nanti banyak sekali, kita bisa menampilkan bintang. Jadi kita tandai misalnya untuk yang signifikan di 1%. Syaratnya kita buat ketat gitu ya. Harus signifikan di 1%. 1% kan berarti 0,01. Kita bisa beri opsi star dalam kurung 0,01. Nah, ternyata ketiganya itu signifikan ya di 1%. Misalnya kita ingin cek semua variabelnya deh. Semua kombinasi variabel. Saya bisa pakai bintang gitu ya. Ini untuk memanggil semua variabel. Kita bisa lihat ini. Mana saja pasangan yang signifikan di 1%. Ternyata banyak juga. Ini eduk dengan wage, expert dengan wage, tenure dengan wage, gender dengan wage ya, marital status dengan wage, dan seterusnya. Ada bintangnya. Walaupun ini akan kepotong ya, karena harusnya ke samping, tapi jendela yang nggak cukup, ini diteruskan ke bawah ini. Nah, itu untuk korelasi Pearson. Bagaimana untuk korelasi Spearman? Korelasi Spearman juga sederhana juga. Komennya sesuai namanya yaitu Spearman. Kemudian tinggal kita masukkan dua variabel yang ingin kita korelasikan. Misalnya wage dengan eduk. Di baris 130 ini. Nah,
Ternyata korelasi Spearman-nya antara wage dengan eduk itu 0,4578. Positif ya, sama seperti yang Pearson tadi. Tapi angkanya tadi yang Pearson itu kan hanya 40 sekian. Ini malah lebih tinggi, 45 sekian, lebih tinggi sedikit. Jadi memang ada kemungkinan bahwa hubungannya itu nggak linear banget antara wage dengan eduk. Ya, antara pendapatan dengan lama sekolah itu tidak linear amat ya, karena ternyata lebih tinggi korelasi Spearman-nya. Dan secara statistik juga dia signifikan bahkan di level 1%. Nah, itu korelasi Spearman dan Pearson. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu analisis tabel kontingensi. Nah, kalau tadi korelasi Spearman maupun Pearson, itu kan datanya minimal itu ordinal ya. Kalau kita tahu di statistik itu kan jenis data itu mulai dari nominal, ordinal, interval, sampai rasio yang paling bisa diutak-atik gitu ya, rasio. Kalau data kita di level ini kita masih bisa gunakan korelasi Spearman atau Pearson ya. Terutama untuk ordinal itu lebih baik pakai Spearman. Nah, tapi kalau variabel kita nominal bagaimana? Kita mencari hubungan antara kedua variabel yang sama-sama nominal gitu. Misalnya apakah ada asosiasi antara katakanlah provinsi begitu ya dengan hobi, atau yang paling lebih gampang dengan jenis kelamin dengan hobi. Jenis kelamin misalnya laki-laki perempuan, hobinya misalnya hanya ada 3 jenis misalkan saja, memasak, kemudian bermain sepak bola, lalu bersepeda begitu. Apakah ada asosiasi antara gender dengan hobi ini? Nah, ini keduanya kan variabel nominal. Maka tidak mungkin kita cari korelasi yang seperti biasa Spearman atau Pearson. Alih-alih kita mencarinya itu istilahnya atau termnya itu asosiasi. Hubungannya itu kita biasanya nyebutnya asosiasi. Apakah ada asosiasi antara gender dengan hobi? Apakah kalau perempuan itu cenderung suka masak, sementara laki-laki cenderung suka bersepeda misalnya? Apakah itu benar secara empiris dalam data kita? Nah, kita mengujinya menggunakan uji asosiasi, bukan korelasi ya. Nah, kalau di statistik kita tahu bahwa metodenya ini sering juga disebut analisis tabel kontingensi atau tabulasi silang gitu, cross tabulation. Nah, di Stata kita melakukan analisis tabel kontingensi ini menggunakan command atau perintah tabulate. Sama seperti tabulate yang tadi, hanya saja ini sifatnya two way, kita perlu 2 variabel. Kalau yang kita mendeskripsikan gambaran umum variabel tadi kan kita hanya beri 1 variabel ya, sehingga keluar distribusi frekuensinya. Kalau untuk membuat tabel kontingensi ini kita perlu 2 variabel. Jadi kita melakukan tabulasi silang atau cross tabulation. Perintahnya sama tabulate, hanya saja kita masukkan 2 variabel.
Dan untuk melakukan uji statistik, kita pakainya chi-squared ya, ingat di statistik. Untuk melakukan uji asosiasi itu, kita nanti tinggal tambahkan opsi CHI 2, chi-squared. Baik, mari kita praktikkan. Pertama yang paling sederhana dulu. Kita ingin melihat dulu cross tabulation, tabulasi silang antara gender dengan status pernikahan. Jadi kalau tadi kita satu variabel ya yang di awal, distribusi frekuensi. Kalau cross tab, kita tinggal masukin variabel yang lain. Misalnya kita ingin tabulasi silang gender dengan status pernikahan, ya berarti tabulate gender marstat. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Akan ditampilkan frekuensi dari masing-masing sel itu, atau masing-masing kombinasi. Laki-laki yang tidak menikah ada 86. Perempuan yang tidak menikah ada 120. Laki-laki yang menikah ada 188. Perempuan yang menikah ada 132. Nah, ini totalnya. Jadi kalau yang tidak menikah, regardless gender, itu ada 206. Grand totalnya ada 526. Ya, 526 orang. Tapi karena ini masih frekuensi angka mentah, kan sulit ya di apa namanya dibandingkan. Kalau kita ingin melihat misalnya apakah ada asosiasi antara gender dengan marital status, ini kan agak sulit melihatnya. Apakah kalau laki-laki itu cenderung lebih banyak yang sudah menikah? Kan harus effort banyak kita untuk melihatnya ini. Kita harus menghitung persentasenya begitu ya. Kalau yang perempuan ini yang sudah menikah berapa persen, kalau yang laki-laki berapa persen. Nah, tapi gampang kalau di Stata kita bisa menambahkan persentase itu. Misalnya kita tambahkan persentase baris. Opsinya tinggal kita tambahi row. Ya. Seperti ini. Maka selain frekuensi, nanti akan muncul persentase baris yang bawahnya. Apa itu persentase baris? Persentase baris adalah persentase dari total baris. Jadi misalnya untuk yang male, untuk yang laki-laki, yang tidak menikah itu berapa? Ada 31,39%. Yang menikah berapa? Ada 68,61%. Sehingga totalnya 100% untuk yang laki-laki. Jadi baris ya. Beda kalau kita pakainya persentase kolom. Maka persentasenya itu berdasarkan total kolomnya. Dari yang tidak menikah, yang laki-laki itu ada 41,75%, perempuannya ada 58,25%, yang totalnya 100%. Kita pakai opsinya call. Bagaimana agar yang angka frekuensi ini dihilangkan saja, kita ingin fokus ke persentasenya saja. Kita bisa tambahkan opsi no frekuensi gitu ya. Misalnya kita ingin tampilkan persentase baris tanpa frekuensinya, kita bisa pakai perintah seperti yang ada pada baris 141. Kalau kita jalankan, hanya akan ditampilkan persentase barisnya saja. Kita juga bisa menampilkan baik persentase baris maupun kolom dengan menggunakan row maupun call sekaligus opsinya. Nah, seperti ini akan ditampilkan 3 angka ya. Kita bisa lihat legendanya di sini. Pertama itu frekuensi,
86, row percentage 31, column percentage itu 41 sekian. Kita juga bisa menghitung persentase selnya terhadap keseluruhan dengan opsi sel. Jadi ini ada frekuensi dan sel percentage. Berarti 86 ini jumlahnya, laki-laki yang tidak menikah. Persentasenya, laki-laki yang tidak menikah dari total sampel itu ada 16,35%. Nah, sekarang bagaimana kita menguji secara statistik? Ya. Kalau kita lihat tadi, misalnya, dari sini saja ya. Di antara yang tidak menikah, itu 41% laki-laki, 58% perempuan. Jadi yang tidak menikah itu cenderung lebih banyak yang perempuan. Sebaliknya yang menikah lebih sedikit yang perempuan. Dengan kata lain, lebih banyak laki-laki yang sudah menikah. Jadi kan ada asosiasi kalau kita lihat sekilas saja di sini antara gender dengan status pernikahan. Nah, tapi apakah asosiasi ini signifikan secara statistik? Kita perlu uji dengan uji chi-squared ya. Caranya mudah sekali, tinggal tambahkan opsi chi-squared atau CHI2. Ya. Kalau kita tambahkan, nanti akan muncul chi-squared-nya angkanya berapa? Itu ada 14,5 sekian. Daripada kita susah-susah lihat tabel, kita langsung lihat tabel statistik ya, chi-squared. Kita langsung lihat p-value-nya saja. Ternyata itu signifikan, bahkan di level 1%. Artinya di populasi juga ada asosiasi antara gender dengan status pernikahan. Contoh lain misalnya, saya ingin melihat asosiasi antara warna kulit dan gender. Kalau kita lihat yang kulit putih itu laki-laki 52%, perempuan 48%, dan sebaliknya. Apakah ada asosiasi secara signifikan di populasi? Ternyata tidak ada. Nah, ini pun perbedaannya sedikit sekali ya. Jadi cenderung gender balance antara yang berkulit putih maupun non kulit putih. Nah, baik, itu saya kira berbagai hal yang kita dapat lakukan untuk secara sekilas mengeksplorasi data yang kita buka, jadi mendapatkan gambaran umumnya gitu, sekaligus melakukan uji-uji statistik sederhana. Baik tadi membuat tabel ya, tabel yang berisi summary statistik, bisa menggunakan tabulate atau tabstat. Kemudian juga kita melakukan apa namanya, membandingkan rata-rata dari masing-masing pasangan pairwise ya. Dan juga melakukan uji statistik, uji T, korelasi, dan juga uji tabel kontingensi, uji asosiasi. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan hadirin sekalian? Atau mungkin juga pertanyaan terkait materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Mulai dari dasar-dasar sampai kemarin programming dan juga manipulasi data.
Ya, ini sambil saya lanjutkan ya. Tugas untuk pertemuan 3 itu nanti silakan gunakan dataset crime2.dta yang sudah ada di folder crime2 ini ya. Seperti biasa, do file dan log file dikumpulkan ke email saya dengan subjek seperti ini. Maksimal besok Sabtu ya, Sabtu malam. Dari soalnya, mulai dari membuat tabel ya, tabel statistik, tabel perbandingan rata, pairwise, kemudian uji statistik, uji T, korelasi, dan juga yang lainnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk sesi pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi di pekan depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah menghadiri dan mengikuti sesi ini dengan baik. Semoga sehat selalu dan selamat siang. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Selamat siang, terima kasih Mas. Ya.